Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Kita berjumpa kembali dalam program acara Voice of Victory. Sebagaimana kita ketahui, tema kita bulan ini adalah Confidence in Influence, di mana ayat temanya diambil dalam Filipi pasal 4 ayat 13, yang bunyinya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, maka timbul dua pertanyaan di hati saya. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan segala perkara yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat 14 ini? Lalu yang kedua adalah, kekuatan apa yang diberikan Tuhan kepada Paulus untuk menanggung segala perkara tersebut? Pada waktu saya melihat ayat-ayat sebelumnya, maka saya menemukan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah yang pertama. Yang dimaksud dengan segala perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan kekurangan dan kelimpahan. Lebih jelasnya kita baca di dalam ayat 12 Filipi pasal 4 ini, saudara, yang bunyinya demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, sebagaimana kita ketahui, Paulus pernah mengalami kekurangan dan juga pernah mengalami kelimpahan. Sebagian orang kalau dalam keadaan kekurangan, itu ada potensi untuk mereka jatuh di dalam ketakutan, kekhawatiran akan masa depannya. Tapi Paulus tidak demikian, saudara. Karena apa? Karena dia mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga meskipun dia dalam keadaan lapar, meskipun dia dalam keadaan kekurangan, meskipun dia mengalami penderitaan, tapi dia tetap memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Tuhan menyertai dia. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan oleh dia. Lalu kemudian Paulus juga pernah mengalami kelimpahan. Di dalam kelimpahan, sebagian orang ada potensi untuk jatuh di dalam kesombongan dan juga ketamakan. Karena orang yang tidak mengenal Kristus, dia akan selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Tetapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, dia berkata demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, kita dapat meneladani sikap daripada Rasul Paulus di sini, bagaimana ketika dia mengambil komitmen untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, maka dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kelimpahan, dia tetap percaya, dia tetap memiliki iman yang benar, trust in God, sehingga dia punya keberanian untuk tetap konsisten setia memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, mengenai kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Paulus, itu adalah di mana Paulus itu dimampukan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya kita akan diberikan kekuatan kemampuan untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal. Oleh karena kita dimampukan untuk mencukupkan diri di dalam segala sesuatu yang kita alami saat itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah senantiasa kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman itu tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berbuah tetap. Kita tidak akan menjadi takut, ragu, dan gentar dalam menghadapi kehidupan kita. Sebab kita selalu percaya pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk kasih karunia, anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki iman kepada Engkau, dan kami boleh senantiasa berjalan surut dengan kehendak-Mu oleh tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga walaupun kami dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami, sehingga kami boleh memiliki keberanian untuk senantiasa memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.